Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati keluarga besar, kakak, adik, ponakan, dan teman-teman yang lain. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Kita di sini berkumpul sama-sama untuk melepas Raffi Rami sekaligus mendoakannya yang 3 hari lagi akan pergi ke London untuk sekolah. Jika semuanya lancar, Raffi Rami akan 3 tahun tinggal di London. Dan pulang ke sini semoga sudah S2. Mohon doanya semoga Raffi dan Rami dilancarkan semuanya. Amin. Dijauhkan dari petaka. Raffi dan Rami pergi dalam kondisi sehat. Semoga pulang juga dalam kondisi sehat, lebih sehat lagi, lebih nambah ilmunya, lebih kuat karakternya, dan juga pelan-pelan menjadi cahaya bagi lingkungannya. Itu tujuan kita mendoakan Raffi dan Rami. Sekarang saya ingin berbagi cerita mengenai serba-serbi sekolah di luar negeri. Ada berita di New York Times. Ini berita bulan Februari tahun 2022. Judul beritanya cukup heboh. Judulnya adalah Kecemasan dan Depresi Sudah Merusak Mahasiswa Sekarang saya. Jadi ini berita mengenai situasi di kampus luar negeri bahwa 60% mahasiswa di sana mengalami cemas dan depresi. Ini berita wawancara dengan seorang profesor sangat terkenal, Profesor Laurie Santos. Kita bisa lihat di Google itu beritanya, bahwa profesor ini dia baru saja memecahkan rekor dunia, karena kelasnya yang berjudul Well-being and Happiness, itu kelas yang dihadiri oleh 3 juta manusia. Jadi kelas offline dan online sekaligus, 3 juta manusia yang menghadirinya, dan ini kelas di Yale University, universitas yang paling 1 dari 10 terbaik di dunia, dan tak pernah terjadi sebelumnya dalam 300 tahun sejarah Yale University, bahkan juga dalam universitas di seluruh dunia tak pernah terjadi 3 juta mahasiswa mendaftarkan ke kelas Well-being and Happiness. Karena itulah menjadi berita. Ya. Tapi yang menarik justru kisah di balik kelas ini. Ya. Mengapa ia membuat kelas ini, dan dari dia pula keluarlah itu angka 60% mahasiswa ternyata mengalami depresi. Laurie Santos dia diterima di University of Yale saat itu. Awalnya ia mempunyai kesan yang berbeda, karena ketika ia datang ke universitas itu, ia mengatakan ke diri sendiri, alangkah bahagianya menjadi mahasiswa di sini, karena ia lihat itu universitas begitu tak hanya besar dan bagus, tapi juga sangat asri. Itu ada apartemen mahasiswa yang bagus, dekat dengan kampus, ada taman-taman yang besar, ada kafe di sana, ada berbagai aneka tempat-tempat yang bisa membuat relaxing mahasiswa. Dalam hatinya waktu itu berkata, alangkah senangnya menjadi mahasiswa di sini. Lalu kemudian ia pun berjumpa banyak mahasiswa, berjumpa di kafe-kafe, berjumpa di beranda apartemen, berjumpa di berbagai kegiatan kampus, di taman-taman,
Dan ia kaget melihat situasi begitu banyak mahasiswa mengalami depresi. Bahkan ada surveinya dan juga bisa dilihat di Google itu, justru semakin elit universitas, tingkat depresi mahasiswa semakin tinggi. Dan ia mengatakan ke diri sendiri, ada yang salah dalam cara orang bersekolah di sini. Mengapa orang menimba ilmu, tapi yang terjadi mahasiswa bertambah tinggi tingkat depresinya itu. Dari situlah kemudian ia mengambil kesimpulan bahwa tak ada yang salah dengan tekanan tugas-tugas sekolah. Tekanan tugas-tugas sekolah memang harus seperti inilah, karena memang di sini ilmu dipelajari sebanyak mungkin dalam waktu sesingkat mungkin. Dan tugas-tugas itulah ternyata memang yang menjadi bagian tekanan yang besar sekali kepada mahasiswa. Bahkan angkanya 15% dari mahasiswa itu mengalami depresi yang sangat-sangat berat. Yang menjadi solusi seharusnya, nah ini menurut Laurie Santos itu, mahasiswa lebih dilengkapi oleh cara hidup yang lebih rileks untuk menghadapi ini semua. Nah itulah awal dia membuat kelas well-being and happiness. Ini tak hanya teori tapi juga menjadi tips cara hidup menjadi mahasiswa yang tetap harus mengerjakan tekanan-tekanan tugas yang banyak sekali, tapi juga bisa lebih rileks. Jadi ini untuk Raffi dan Rami, juga untuk yang lain. Satu tips paling penting di sini adalah bahwa siapapun yang nanti hidup di luar negeri itu, pertama-tama jangan pernah mengisolasi diri. Jadi di sana, apapun yang terjadi, carilah komunitas, carilah teman-teman, karena itulah satu cara yang membuat mahasiswa bisa melepaskan diri dari depresi itu. Statistiknya itu 60% mahasiswa mengalami depresi, tapi ada 40% yang tidak mengalami depresi. Perbedaannya acap kali adalah bukan pada tugas-tugas sekolah, tapi pada gaya hidup, lifestyle, dan filosofi dari mahasiswa itu. Jadi inilah yang penting, betapa pentingnya mempunyai cara berpikir, cara memandang yang membuat kita lebih rileks. Nah, saran dari Laurie Santos ini adalah pertama-tama datanglah ke berbagai komunitas. Pertama yang ia anjurkan adalah komunitas meditasi di sana. Meditasi di sana tak lagi ada hubungan dengan agama apapun. Ini benar-benar satu teknik cara berpikir, karena dari riset dia 90% masalah stres itu datang dari pikiran. Selesainya juga harus melalui pikiran. Dan itu adalah melalui olah pikiran, sudah ada ilmunya dalam meditasi itu. Jadi saran dia, di sekolah-sekolah besar umumnya ada itu, terapi-terapi meditasi, itu cara untuk keluar dari depresi. Saran kedua dia, datanglah pada komunitas olahraga. Jadi olahraga ini tidak hanya gerakan yang membuat kita keluar keringat, tapi sudah ada risetnya juga. Melalui neuroscience bisa diriset bahwa mereka yang olahraga itu, yang keringat itu, juga mengeluarkan yang disebut happiness hormone di kepala kita, sehingga hormon itulah yang membuat kita akan lebih rileks, yang membuat kita akan lebih tenang menghadapi segala sesuatu, karena tekanan tugas-tugas itu tak akan bisa dihindari. Dan datang juga kepada aneka komunitas termasuk teman-teman Indonesia di sana. Jadi Raffi Rami sekali datang ke sana langsunglah kontak dengan asosiasi mahasiswa Indonesia di sana. Tapi juga sekaligus hindarilah aneka komunitas yang justru bisa membawa pada kehidupan-kehidupan yang buruk, terutama kehidupan-kehidupan malamnya itu. Jadi Raffi Rami, itu tipsnya bahwa hidup di luar negeri belum tentu seindah yang kita duga. Data menunjukkan justru 60% orang mengalami stres.
Jadi ada sekolah yang kita pelajari di kelas-kelas, ada sekolah yang kita pelajari di luar kelas, ya. Dan itu juga Raffi dan Rami juga akan mengalami juga satu benturan di sana, ya. Benturan pertama karena tugas-tugas yang nanti akan banyak sekali. Benturan kedua adalah Raffi dan Rami mulai hidup secara individual dan mandiri. Di sini ada supir, ada pembantu, ada pengawal. Di sana segalanya harus dikerjakan sendiri. Ya. Jika kita sakit sendiri pula sakit di sana, ya. Kita kesepian sendiri pula kesepian di sana. Tapi justru itulah sekolah yang lebih besar, sekolah yang lebih efektif untuk tumbuh menjadi individu yang tangguh dan mandiri. Jadi Raffi Rami, ayah mewakili semua di sini, mewakili keluarga besar, mengucapkan selamat. 3 hari ini akan pergi. Ingat 3 hal saja, ya. Tips pertama adalah buka mata, buka telinga, selamilah ilmu sedalam yang bisa. Kedua juga, bukalah mulai di sana satu komunitas dengan para usaha-usaha pemula misalnya, sehingga di sana juga mendapatkan tidak hanya ilmu tapi juga skill dan jaringan. Ya. Karena sekarang ini di samping ilmu pengetahuan yang mahal juga adalah jaringan, tapi ketiga yang juga penting adalah carilah pandangan filsafat hidup yang membuatmu bisa rileks menghadapi apapun. Karena di luar negeri sana, Raffi Rami sendiri, menghadapi segala sendiri, hanya satu yang bisa membantu adalah cara berpikirnya, filosofinya, way of life-nya. Jadi semua di sini, kakak, adik, om, saya mengajak semuanya kita mendoakan Raffi dan Rami, membacakan Al-Fatihah dari hati kita masing-masing. Semoga dimudahkan semuanya, dihindari dari petaka. Mari kita membaca dalam hati Al-Fatihah. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.